Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kaitannya manajemen konflik dan manajemen stres kerja. Yang pertama adalah apa penyebab timbulnya konflik dalam organisasi. Lah ini ada kaitannya dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu masalah komunikasi. Itu menjadi salah satu penyebab konflik. Karena apabila komunikasi itu ada gangguan, penerjemahannya salah, kemudian secara decoding dan encodingnya salah, maka akan menimbulkan kesalahan persepsi yang bisa menyebabkan konflik antara pengirim dan penerima. Itu merupakan salah satu penyebab konflik. Nah, ini ada penyebab konflik, ada komunikasi. Yang kedua adalah struktur organisasi. Jadi apabila struktur organisasi itu kurang tepat, itu akan menyebabkan konflik juga. Jadi struktur organisasi itu seperti apa yang diajarkan dalam pengantar manajemen, bahwa ada beberapa rumusan-rumusan mengenai struktur organisasi, yaitu struktur organisasi berdasarkan wilayah, struktur organisasi berdasarkan departemen, itu ada departemen HRD, pemasaran, dan lain sebagainya. Kemudian kalau berdasarkan wilayah itu bisa struktur organisasi berdasarkan wilayah Jawa Tengah. Terus kemudian ada berdasarkan produknya. Oh, ini struktur organisasi, ini bagian pengolahan mie. Kemudian ada struktur organisasi berkaitan dengan bumbu. Lah itu harus ada kesesuaian di situ, disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Kemudian dari penyebab konflik lainnya adalah penempatan di dalam atau sumber daya yang ada dalam struktur organisasi tersebut. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, di situ harus ada kesesuaiannya. Contoh, lulusan MSDM kemudian ditempatkan di bagian IT. Nah, itu memang bisa, tapi bisa menyebabkan konflik karena secara pengetahuan belum cukup memadai. Karena konsep dasar manajemen sumber daya manusia adalah seorang yang ditempatkan dalam suatu pekerjaan itu harus memiliki knowledge, pengetahuan, keterampilan, kemudian kepribadian yang baik dan sikap yang baik. Lah, itu adalah berkaitan dengan struktur organisasi, harus memiliki knowledge yang baik sehingga ditempatkan di tempat yang cocok. Lah, itu penyebab konflik yang kedua. Yang ketiga adalah hubungan pribadi. Lah, pastinya karena manusia itu adalah makhluk sosial, pastinya akan ada konflik-konflik pribadi di sini, maupun dengan teman sejawat, rekan kerja, kemudian dengan atasan. Lah, itu ada kaitannya permasalahan-permasalahan pribadi di luar dari apa yang menjadi pekerjaannya. Biasanya ini kaitan dengan percintaan, seperti itu. Selanjutnya, nah ini merupakan definisi konflik. Intinya adalah ada ketidakselarasan di sini. Ketidakselarasan, ada pertentangan di sini, antagonistik antara satu individu dengan individu lainnya, atau
satu kelompok dengan kelompok lainnya, itu adalah konflik. Atau tadi karena ide dan gagasan yang berbeda-beda, itu bisa menyebabkan konflik. Atau juga bisa kaitannya dengan gangguan-gangguan yang terjadi. Gangguan-gangguan yang terjadi. Lah itu bisa menyebabkan konflik. Nah, di sini adalah ketidaksesuaian antara individu dengan individu lainnya, antar dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya-sumber daya yang terbatas. Lah, sumber daya terbatas itu di pengantar manajemen sumber daya itu ada sumber daya alam berkaitan dengan proses produksi, bahan baku. Kemudian kalau bahan bakunya terlambat, pasti akan terjadi masalah di situ, ada konflik di situ. Saling menyalahkan, kenapa alasannya kok bahan baku sampai datang terlambat. Lah, kemudian sumber daya modal di situ juga ada. Apakah kenapa kok biaya yang dikeluarkan sampai membengkak? Lah, itu bisa menyebabkan konflik. Kemudian yang kaitannya dengan manusia, kegiatan-kegiatan kerjanya apakah sudah sesuai apa belum. Yang terakhir adalah kaitannya dengan informasi. Lah, informasi ini apakah ada kesalahan informasi atau tidak? Ada berita-berita hoax atau enggak? Lah, itu ada kaitannya dengan konflik dalam organisasi. Dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status. Lah, ini pastinya perbedaan status itu bisa menyebabkan konflik. Si kaya dengan si miskin, kemudian laki-laki dengan perempuan, terus kemudian berpendidikan dengan tidak berpendidikan, S1 dengan S1, S2, SMA dengan, lah itu akan ada perbedaan status. Kemudian jabatan tinggi atau rendah, lah itu akan bisa menyebabkan konflik. Kemudian adalah perbedaan tujuan. Nah, tujuannya apa? Apakah tujuannya berdasarkan pekerjaan atau tujuannya berdasarkan kuantitas, banyaknya pekerjaan yang dikerjakan, atau berdasarkan kualitas. Lah, itu tujuannya. Ada yang tujuannya adalah yang penting karirnya naik. Mau gimana caranya? Itu dengan dekat dengan atasan atau lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan konflik. Kemudian adalah nilai atau persepsi. Lah, biasanya seseorang itu memiliki persepsi masing-masing. Lah, itu bisa menjadikan konflik dalam organisasi, mempersepsikan situasi, kadang itu bisa menyebabkan konflik dalam organisasi. Maka hati-hati dalam membaca situasi dan mempersepsikannya. Selanjutnya adalah kaitannya dengan, lah ini pandangan tentang konflik. Kalau lama itu bagaimana konflik itu harus dihindarkan. Terus kemudian pandangan baru itu konflik tidak dapat dihindarkan, karena mau nggak mau harus dihadapi, karena setiap organisasi pasti ada konflik. Tinggal bagaimana memecahkannya. Kemudian pandangan lama selanjutnya adalah berkaitan dengan konflik disebabkan oleh kesalahan-kesalahan manajemen dan perancangan dan pengelolaan organisasi atau oleh pengacau. Jadi di sini adalah ada pengacaunya, kesalahan-kesalahan dari manajemen, dari manajer dalam merencanakan, merancang dan mengelola organisasi tersebut. Itu pandangan lama. Sedangkan pandangan baru bahwa konflik timbul karena banyak sebab, termasuk tadi struktur organisasi, perbedaan tujuan individu maupun kelompok
yang tidak dapat dihindarkan, perbedaan-perbedaan dalam persepsi dan nilai pribadi dan sebagainya. Lah, kalau pandangan lama itu lebih ke organisasinya, manajemennya, ada pengacau nggak dari sebuah organisasi, itu ada variabel laten nggak di situ. Jadi kemudian kalau pandangan baru adalah tadi perbedaan persepsi, perbedaan tujuan dan lain sebagainya. Lah, pandangan tentang konflik lainnya adalah dengan pandangan lama itu konflik mengganggu dan menghalangi pelaksanaan optimal. Jadi dengan adanya konflik itu dapat mengganggu kegiatan organisasi. Lah, kalau pandangan baru, konflik itu dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi dalam berbagai derajat. Lah, konflik ini bisa membantu karena dengan adanya konflik pasti ada muncul solusi-solusi. Lah, solusi-solusinya itu pastinya akan ada ide-ide baru di situ. Cara mempermudah mencapai tujuan organisasi. Lah, itu adalah pandangan baru. Kemudian pandangan lama adalah pandangan tentang konflik ini, pandangan lama adalah tugas manajemen adalah menghilangkan. Sedangkan pandangan barunya adalah tugas manajemen adalah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya. Jadi bagaimana menyelesaikan konflik dengan baik sehingga tujuan organisasi tersebut bisa tercapai. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik. Konflik harus dihilangkan. Sedangkan pandangan baru, pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan tingkat konflik yang moderat. Jadi di sini konflik itu malah dimanfaatkan untuk dapat membantu organisasi dengan melakukan kegiatan yang bisa mengoptimalkan kegiatan organisasi ini mencapai tujuan organisasi. Itu merupakan pandangan tentang konflik lama dan baru. Selanjutnya ini cara mengelola konflik. Manajer menemukan cara penggunaan dana yang lebih baik berkaitan dengan anggaran. Terus selanjutnya adalah lebih mempersatukan para anggota organisasi. Pastinya seorang manajer itu harus menyatukan teamworknya, itu harus baik. Yang satu malas untuk bekerja, yang satu semangat untuk bekerja, yang satu punya ide-ide gagasan yang baik. Lah, itu bagaimana disatukan anggota organisasi tersebut agar bisa tujuannya tercapai. Manajer mungkin menemukan cara perbaikan prestasi organisasi. Jadi seorang manajer pastinya harus menemukan cara perbaikannya. Kemudian mendatangkan kehidupan baru di dalam hal tujuan serta nilai organisasi. Jadi memunculkan kehidupan baru. Kemudian penggantian manajer yang lebih baik, cakap, bersemangat dan bergagasan baru. Nah, ini pastinya dibutuhkan agar ada refreshing berkaitan dengan proses dalam pelaksanaan organisasi. Nah, ini ada jenis konflik dalam individu, konflik antar individu. Jadi konflik dalam individu itu dari diri sendiri. Pastinya dalam diri sendiri itu pasti ada masalah, entah itu dalam kesehatan atau lain sebagainya. Kemudian antar individu, konflik antar individu dengan kelompoknya karena bermasalah dengan kelompoknya. Kemudian konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, jadi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Manajemen departemen HRD dengan departemen pemasaran, ada konflik di situ. Konflik antar organisasi, jadi pesaing, biasanya kaitannya dengan pesaing. Nah, ini 3 bentuk manajemen konflik. Yang pertama adalah stimulasi konflik dalam satuan organisasi, di mana pelaksanaan kegiatan lambat karena tingkat konflik yang terlalu rendah. Kemudian pengurangan atau penekanan konflik bila terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas. Terus baru yang terakhir adalah penyelesaian konfliknya. Jadi pertama adalah distimulasi dulu konflik-konfliknya.
adanya stimulus di situ, di mana pelaksanaan kegiatan lambat diidentifikasi, di mana pelaksanaan kegiatan lambat dan tingkat konflik yang terlalu rendah. Kemudian baru di pengurangan atau penekanan konflik, ditekan dulu konfliknya bila terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas. Jadi bagaimana produktivitas itu tetap terjaga, baru diselesaikan konfliknya. Terus ini metode stimulasi konflik. Yang pertama adalah pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok. Biasanya ada refreshing di sini. Ada orang baru yang punya ide-ide, distimulus. Tadi adanya pendekatan-pendekatan di situ. Kemudian menyusun kembali organisasinya diperbarui. Ini yang ketiga adalah yang ditunggu-tunggu oleh para karyawan, adalah memberikan bonus, insentif, penghargaan atau mendorong persaingan. Kemudian yang keempat adalah pemilihan manajer-manajer yang tepat. Selanjutnya adalah pelakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Makanya budaya organisasi itu harus dirubah. Kalau kebiasaannya seperti itu, bagaimana caranya untuk melakukan pendekatan. Ada sebuah kisah baru-baru ini, saya menemui salah satu owner di kota Salatiga. Itu gagasannya cukup menarik. Jadi ketika karyawan-karyawannya itu bekerja, itu bisa cair itu tanpa adanya si pemimpin tersebut. Jadi kalau ketika tidak ada pemimpin tersebut, itu suasana kerja, lingkungan kerja itu sangat nyaman sekali. Tapi ketika si pemimpin ini datang, owner sebuah perusahaan di Salatiga ini datang, kemudian dia malah karyawan-karyawan tersebut malah diam, tidak melakukan aktivitas secara cair. Jadi aktivitasnya sangat baku sekali, takut, jadi mengerjakannya serius. Apa yang dilakukan oleh owner tersebut adalah mempercayakan kepemimpinan perusahaan tersebut kepada orang-orang yang sepantaran dengan karyawan-karyawannya. Jadi kalau karyawan-karyawannya itu generasi milenial, itu diserahkan, manajernya diserahkan ke generasi milenial. Jadi sang owner tersebut tinggal autopilot dipantau aja dari rumah, kemudian dilaksanakan, dipimpin oleh yang seumuran, sehingga pastinya kalau yang seumuran itu akan tahu suasana kerja yang baik itu seperti apa, diberikan refreshing di situ, sehingga kegiatan itu tetap produktif tetapi tanpa mengurangi kenyamanan dalam bekerja, karena kenyamanan dalam bekerja itu penting. Itu merupakan salah satu strategi dari owner tersebut dengan memasukkan orang luar dan melakukan hal yang berbeda dengan kebiasaan yang sudah ada. Ini metode pengurangan konflik. Manajer biasanya lebih terlibat dalam pengurangan konflik daripada stimulasi konflik tadi. Metode pengurangan konflik menekankan terjadinya antagonisme. Jadi orang-orang yang antagonis itu dihilangkan. Jadi metode ini mendinginkan suasana, tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Jadi sekedar ini sudah dihilangkan, sudah konfliknya hilang, tapi tidak menangani masalah-masalah yang akibat adanya konflik tersebut. Itu metode pengurangan konflik.
Nah, kalau penyelesaian konflik adalah dominasi atau penekanan di sini. Ada dominasi atau penekanan. Kemudian yang kedua adalah adanya kompromi di situ. Kemudian penyelesaian masalah integratif. Nah, ini dominasi atau penekanan itu adalah kaitannya dengan kekerasan yang bersifat otokratik, yaitu pemimpin yang menghendaki segala kebijakan dan keputusan dari sebuah organisasi ada di tangannya. Di pemimpin yang otoriter, pokoknya ada keputusan ini, kebijakan ini, peraturan ini harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah smoothing, penenangan, merupakan cara yang lebih diplomatis. Pemimpin bersifat sangat berhati-hati dalam mengutarakan pendapatnya. Jadi dalam mengutarakan pendapat harus hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah penghindaran. Manajer menghindar untuk mengambil posisi yang tegas. Selanjutnya adalah mayoritas. Aturan mayoritas. Mencoba untuk menyelesaikan konflik antar kelompok dengan melakukan pemungutan suara melalui proses yang adil. Jadi kalau ada masalah dikumpulkan, kemudian solusinya apa, terus konflik tersebut itu dilakukan pemungutan suara yang adil di situ. Itu untuk dominasi atau penekanan. Nah, kaitannya dengan selanjutnya adalah kompromi. Manajer mencoba menyelesaikan konflik melalui pencarian jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi yang ada konflik tersebut dimediasi, ada kompromi di situ, kemudian diambil solusinya. Lah, ini pemecahan masalah integratif itu atau terpadu konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan masalah bersama. Jadi karena ada konflik, kelompok itu diubah bagaimana duduk bersama memecahkan suatu masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui teknik pemecahan masalah. Jadi ada musyawarah di situ. Nah, ini merupakan 3 jenis penyelesaian konflik integratif tadi. Konsensus, ada sensus di situ. Konfrontasi, pihak yang berhadapan menyatakan pendapatnya secara langsung satu sama lain ya. Dan dengan kepemimpinan yang terampil dan kesediaan untuk menerima penyelesaian konflik uang rasional seiring dapat ditemukan. Itu ada konfrontasi di situ. Penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi dapat juga menjadi metode penyelesaian konflik bila tujuannya disepakati bersama. Jadi ada ide-ide, kemudian tujuannya ditingkatkan biar selesai konfliknya di situ. Itu 3 jenis metode penyelesaian konflik integratif. Nah, ini 4 daerah struktural di mana konflik sering timbul. Kaitannya dengan konflik hierarki, konflik antara berbagai tingkat organisasi. Kemudian konflik fungsional itu antar departemen, konflik pemimpin dan staf, terus konflik formal informal. Nah, ini kaitannya dengan pandangan pemimpin. Lah, ini berkaitan dengan konflik biasanya staf melangkai wewenangnya. Ini sering terjadi, memutuskan sendiri stafnya. Staf tidak memberi nasihat yang bermanfaat. Jadi ini pandangan pemimpin. Staf menumpang keterampilan pemimpin. Jadi mong melu tok, mong ikut saja, cuma ikut saja. Kemudian staf memiliki pandangan sempit. Ini merupakan pandangan pemimpin. Sedangkan pandangan staf ini berkaitan dengan konflik, pemimpin kurang memanfaatkan stafnya. Terus pemimpin menolak gagasan baru dari stafnya.
Pemimpin memberi wewenang terlalu kecil pada stafnya. Nah, ini pandangan staf berkaitan dengan konflik. Lah, solusi pemimpin dan staf adalah yang pertama adalah tanggung jawab pemimpin dan staf harus ditegaskan di situ. Harus ditegaskan. Kemudian mengintegrasikan kegiatan-kegiatan staf dengan pemimpinnya atau staf dengan staf lainnya. Mengajarkan pemimpin untuk menggunakan staf. Jadi memanfaatkan staf itu seperti apa, itu diajarkan. Kemudian mendapatkan pertanggungjawaban staf atas hasil-hasilnya. Jadi berkaitan dengan target dan realisasi, di situ harus ada pertanggungjawabannya. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan manajemen stres. Nah, ini definisi stres ada beberapa ahli. Jadi stres kerja itu adalah suatu bentuk tanggapan seseorang baik fisik maupun mental, secara fisik ya maupun mental, terhadap suatu perubahan di lingkungannya. Terhadap perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Kalau ada terganggu di lingkungannya yang merasa terganggu, kemudian fisik dan mentalnya meningkat, stresnya meningkat, mentalnya down, fisiknya lelah akibat dari perubahan lingkungan, maka bisa menyebabkan situnya kaitannya dengan stres. Itu definisi stres kerja. Jadi stres itu berkaitan dengan fisik dan mental terganggu, down, kemudian akibat dari perubahan lingkungan yang ada yang mengganggu dan menganggap itu sebagai ancaman. Itu menurut Anuraga. Lah, stres, burnout namanya. Jadi kalau sudah stres parah itu bisa mengakibatkan burnout namanya. Jadi merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan kondisi penurunan energi mental atau fisik setelah periode stres berkepanjangan. Kalau stres dibiarkan bisa menyebabkan burnout ini. Nah, ini berkaitan dengan pekerjaan atau cacat fisik nantinya. Burnout adalah suatu bentuk kelelahan yang disebabkan karena seorang bekerja terlalu intens. Kerja terus berdedikasi, berkomitmen, work engagement, keterikatan terhadap pekerjaan, bekerja terlalu banyak dan terlalu lama, serta memandang kebutuhan dan keinginan mereka sebagai hal yang kedua. Kerja itu bisa menyebabkan burnout di sini. Faktor yang dipandang mempengaruhi burnout itu ada dua, internal dan eksternal. Yang eksternal adalah berkaitan dengan pekerjaannya, kondisi kerjanya, lingkungan kerjanya, yang meliputi lingkungan kerja psikologis, secara psikologis kurang baik, kurangnya kesempatan untuk promosi, imbalan yang diberikan tidak mencukupi, kemudian kekurangan dukungan sosial dari atasannya, tuntutan pekerjaan, jadi kerjaannya beban kerjanya banyak. Terus ada yang terakhir adalah pekerjaan yang itu-itu aja. Nah, kalau faktor internal itu berkaitan dengan usia, karena semakin tambah usia itu akan menyebabkan kelelahan, burnout di situ. Secara fisik akan menurun, secara mental juga akan menurun. Nah, jenis kelamin. Nah, biasanya jenis kelamin ini berkaitan dengan peran ganda di sini. Peran ganda, contoh kalau perempuan itu selain harus bekerja, dia harus juga mengurusi kehidupan rumah tangga. Nah, itu bisa faktor internal. Kemudian harga diri.
selanjutnya adalah tingkat pendidikan, karena semakin tingkat pendidikannya tinggi, pekerjaannya semakin banyak, yang menjadi tanggung jawab banyak, itu bisa menjadi burnout di sini. Terus masa kerja, semakin lama kerja semakin ada kelelahan di situ. Terus karakteristik dari kepribadian, itu faktor yang dipandang mempengaruhi munculnya burnout. Lah ini kaitannya dengan manajemen stres. Manajemen itu adalah mengelola dan mengatur. Yang dikelola diatur adalah stres di sini. Ada sifat-sifat, ada penurunan mental dan fisik, kemampuan mengendalikan diri ketika mendapatkan tuntutan yang berlebih. Lah keuntungan manajemen stres ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh di olahraga dan lain sebagainya, daya ingat dan daya pikir, kualitas tidur, lah ini harus diperhatikan, kualitas hubungan sosial, kualitas cinta kasih dalam keluarga, produktivitas, lingkungan kerja, mohon maaf typo, lingkungan kerja atau belajar yang sehat dan dinamis, sangat memberikan kontribusi menekan efek samping stres. Jadi kalau pengelolaannya baik berkaitan dengan kualitas hubungan sosial dan lain sebagainya, itu tadi mengurangi resiko terjadinya penyakit-penyakit mahal seperti jantung dan stroke. Itu bagaimana mengelola stres tersebut. Nah, tujuannya pastinya adalah mencegah stres jangka pendek dan stres jangka panjang atau stres yang kronis. Stres yang kronis itu bisa masuk RSJ. Nah, biasanya adalah fenomenanya adalah ada contoh orang yang tuntutan kerjanya tinggi. Tuntutannya kerja tinggi ya, stres kronis ini ya. Tuntutan kerjanya tinggi, work engagement-nya, keterikatan terhadap pekerjaannya tinggi, lupa akan istirahat, lupa akan olahraga. Lah, stres yang kronis ini menyebabkan pembuluh darah dalam otak itu pecah, akhirnya meninggal. Lah itu hati-hati sekali. Makanya tuntutan tugas, tuntutan pekerjaan itu harus dipilih-pilih sesuai dengan kemampuan individu masing-masing, sehingga tidak terjadi stres jangka panjang atau bahkan stres kronis yang bisa menyebabkan meninggal. Karena ada beberapa kasus, karena pekerjaan itu semua diterima, pekerjaan itu tidak melihat dari kemampuan fisik dan mental pribadinya, dari kerja bisa dari jam 8 sampai jam 8 pagi lagi, dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi lagi, itu bisa menurunkan kesehatannya. Lah, dampak yang kronis adalah bisa pembuluh darahnya pecah. Seperti itu. Itu tujuan manajemen stres itu adalah mengurangi hal tersebut. Lah, stres ditentukan oleh faktor lingkungan dan faktor pribadi. Lah, berarti kaitannya dengan lingkungan itu adalah berkaitan dengan lingkungan tempat kerja, kenyamanan, jarak, terus pewarnaan, terus kalau itu yang berkaitan dengan fisik ya, udara. Kalau yang non fisik adalah ini berkaitan dengan hubungan antara rekan kerja, hubungan dengan pimpinan. Nah, itu faktor lingkungan. Karena ketika lingkungan kerja fisik itu tidak nyaman, itu bisa menyebabkan stres. Tiba-tiba di pabrik suhu udara meningkat, otomatis stres, bekerja jadi nggak fokus di situ. Pewarnaannya nggak nyaman, suaranya terlalu bising, itu bisa menyebabkan stres. Kemudian berkaitan dengan rekan kerja, ternyata rekan kerjanya tidak bisa diajak kerjasama, ada konflik di situ, itu bisa menyebabkan stres. Pemimpinnya memberikan
pekerjaan-pekerjaan yang banyak itu bisa menyebabkan stres. Terus dari individu itu sendiri tadi berkaitan dengan kehidupan pribadi, percintaan dan lain sebagainya. Maka perlu diusahakan adalah mengubah faktor di lingkungan itu agar tidak menjadi pembangkit stres. Terus mengubah faktor dalam individu. Lah ini ada ambang batas daya stres, intensitas tekanan yang disadari, dan toleransi ketahanan terpapar stres. Jadi kalau sudah pusing dan lain sebagainya, alangkah lebih baik jangan dipaksakan untuk bekerja. Karena itu berarti kinerja otak sudah di luar ambang batas. Lebih baik berhenti istirahat karena dampaknya akan mencapai stres kronis itu tadi. Lah ini strategi manajemen stres ya. Yang pertama adalah work-life balance. Antara work dan life itu harus balance. Nah ini nanti kaitannya adalah dengan manajemen waktu. Bagaimana kalau peraturannya kan ada 8 jam kerja, 6 hari kerja, 9 jam kerja untuk 5 hari kerja. Lah itu pastikan kesesuaiannya di situ. Berkaitan dengan manajemen waktu, jadi kerja itu 8 jam sampai rumah ya dibatasi. Kemudian tadi kaitannya dengan manajemen konflik, terus ada mediasi datang ke psikiater atau datang ke psikolog. Kemudian keterampilan untuk mengolah pekerjaan, bagaimana pekerjaan itu dapat dikerjakan secara baik. Terus olahraga pastinya, kesadaran terhadap kondisi saat ini. Jadi kondisinya seperti apa, hujan atau lain sebagainya itu harus di manage agar tidak terjadi stres di situ. Itu merupakan strategi manajemen stres. Nah ini indikator stres kerja, ada tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar pribadi, struktur organisasi, kepemimpinan. Nah ini merupakan kaitannya dengan indikator stres kerja. Biasanya ini digunakan untuk sebagai definisi operasional skripsi seperti itu. Nah ini sumber stres yang dialami oleh seorang pegawai, setidaknya ini tadi ada tugas, peran, dan pribadi seperti apa yang dijelaskan dalam indikator tersebut. Lah berkaitan dengan work-life balance tadi, keseimbangan antara work dan life. Sehingga jika diterapkan ini dalam suatu perusahaan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepuasan kerja pada karyawan sehingga dapat menimbulkan semangat kerja bagi karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap perusahaan. Ini berusaha manajemen stres ya, berusaha mengubah lingkungan kerja agar tidak cepat dirasakan sebagai lingkungan yang penuh stres. Ini merupakan manajemen. Yang menjadi sasaran adalah pekerjaannya, intrinsik pekerjaannya, tuntutan fisik dan tugas, perannya, ambiguitas, jadi ada double job di sini. Terus pengembangan karir itu diperhatikan, promosi, nah itu. Terus hubungan kerjanya harus perbaiki, struktur dan iklim organisasi, berkaitan iklim organisasi, sentralisasi atau birokratis. Nah ini berkaitan dengan indikator work-life balance, itu ada time balance, keseimbangan waktu, terus keseimbangan keterlibatan, dan keseimbangan kepuasan. Jadi saya pernah meneliti tentang work-life balance dan burnout. Silahkan nanti saya lampirkan di dalam materi ini. Saya lampirkan dalam materi ini.
Ini metode manajemen waktu, mulai dari analisis waktu, strategi pengorganisasian, dan strategi follow up. Ini program pelatihan mengalami perubahan pengetahuan, kecakapan, keterampilan. Nah, dengan adanya program pelatihan ini diharapkan pekerja dapat menurunkan stres akibat dari pengetahuan yang kurang, keterampilan yang kurang, sehingga melaksanakan pekerjaannya bisa lebih baik lagi. Itu penting adanya program pelatihan di situ, sehingga pengetahuan bertambah, pekerjaan semakin selesainya target dan realisasinya bisa tercapai. Terus teknik penenangan pikiran ya, di sini ada berkaitan dengan program pelatihan, dapat melakukan meditasi dan relaksasi. Terus metode penenangan melalui aktivitas fisik. Melalui aktivitas tujuannya menghabiskan hasil stres yang diproduksi oleh sistem hormon karena adanya rangsangan ketakutan dan kecemasan. Menurunkan reaktivitas terhadap stres, memunculkan perasaan sehat, tenang, dan ringan. Bagaimana olahraga salah satunya. Kemudian adalah team building. Itu menyamakan persepsi di situ, membangun hubungan positif kondusif dengan rekan sekerja, dengan pimpinan melalui serangkaian kegiatan lah, indoor maupun outdoor. Biasanya outbound itu salah satu team building. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga perkuliahan ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.